Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan Prapaskah hari ini dengan tema Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 5. Berbunyi demikian, Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anak kalimat yang terakhir mengatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mungkin kita merasa aneh dengan ayat ini. Di luar aku atau di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas-jelas orang bukan Kristen yang tidak percaya Yesus masih bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Mereka bisa bekerja dan menghasilkan banyak uang. Mereka bisa sukses secara materi. Bukankah banyak orang di luar Kristus banyak yang sukses hidupnya? Jika kita melihatnya dengan perspektif duniawi, saya katakan iya, tidak salah. Mereka dapat melakukan apapun tanpa harus hidup di dalam Kristus. Namun maksud Yesus bukan itu, saudara. Yesus ingin kita melihatnya dari perspektif surgawi. Jika kita melihat dengan perspektif surgawi, itu semuanya tidak ada artinya. Di Filipi pasal 3 ayat 8b, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena dialah, yaitu Yesus, aku atau Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yesus mau kita menjadi ranting-ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Sebab pokok adalah sumber hidup ranting, dan jika ranting tetap melekat pada pokok, maka ranting itu akan berbuah. Ibarat ranting-ranting yang melekat erat pada pokok anggur. Kita pun sebagai murid Tuhan Yesus, jika ingin berbuah, maka kita pun harus hidup melekat erat pada Yesus dan menjadikannya sebagai pusat hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasihi, pusatkan hidup kita pada Tuhan kita, Yesus Kristus, agar hidup kita menghasilkan buah. Buah itu bisa merupakan perubahan karakter kita yang menyerupai Kristus. Hidup yang mencerminkan Kristus dimanapun kita berada, di segala bidang kehidupan kita. Baik itu di rumah, di tempat kerja kita, maupun di gereja, di dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Dengan demikian, hidup kita akan memuliakan Allah. Amin.